1140075 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang taksonomi Bloom. Topik pembahasan yang pertama yaitu sejarah taksonomi Bloom, kedua pengertian, ketiga tujuan pembelajaran taksonomi Bloom dan tingkat tujuan pembelajaran, yang keempat hubungan taksonomi Bloom dengan pembelajaran di sekolah dasar, yang kelima penerapan taksonomi Bloom di sekolah dasar. Benjamin Samuel Bloom adalah seorang psikolog pendidik dari Amerika Serikat dengan kontribusi utamanya adalah penyusunan taksonomi, tujuan pendidikan, dan pembuatan teori belajar tuntas yang dikenal dengan taksonomi Bloom. Benjamin Samuel Bloom pada tahun 1949 mengajukan idenya mengenai pembagian atau taksonomi kognitif untuk mempermudah proses penyusunan bab soal sehingga memiliki tujuan pembelajaran yang sama. Akhirnya, pada tahun 1956, Bloom, Engelhardt, Force, Hill, dan Caldwell berhasil mengenalkan kerangka konsep kemampuan berpikir yang dinamakan dengan taksonomi Bloom. Jadi, taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasikan skill mulai dari tingkat yang rendah hingga tingkat yang tinggi. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian taksonomi Bloom, di mana taksonomi Bloom adalah struktur hierarki yang mengidentifikasi keterampilan berpikir dari jenjang rendah ke jenjang yang tinggi. Dalam sistem ini, kemampuan berpikir ditempatkan dalam tingkat yang membentuk suatu hierarki, memudahkan pemahaman dan klasifikasi keterampilan berpikir dari yang sederhana hingga yang lebih tinggi. Taksonomi Bloom terutama banyak diterapkan ketika merencanakan tujuan pembelajaran dan aktivitas pembelajaran. Yang berikut adalah tujuan dari taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom membagi tujuan pembelajaran menjadi beberapa ranah utama. Yang pertama yaitu ranah kognitif, yang kedua ranah afektif, dan yang ketiga ranah psikomotor. Yang pertama kita bahas yaitu ranah kognitif, di mana dibagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama mengingat atau remember, di mana peserta didik mampu mengingat informasi yang telah dipelajari, seperti menyebutkan atau mendefinisikan ataupun menguraikan sesuatu yang telah mereka pahami. Yang kedua, memahami atau understand, di mana peserta didik mampu memahami makna informasi dan menghubungkan dengan pengetahuan sebelumnya, seperti mereka menjelaskan kembali apa yang telah mereka pahami. Yang ketiga yaitu menerapkan atau apply, di mana peserta didik mampu menggunakan pengetahuan dan keterampilan dalam situasi baru, seperti menggunakan atau menerapkan ataupun mempraktikkan. Yang berikut yaitu menganalisis atau analis, di mana peserta didik mampu menguraikan informasi menjadi bagian-bagian kecil dan memahami hubungan antar bagian tersebut, seperti menganalisis ataupun mengklasifikasikan ataupun membandingkan. Yang terakhir yaitu mengevaluasi atau evaluated, di mana peserta didik mampu membuat penilaian tentang nilai dan kebenaran informasi, seperti menilai, mengkritik, ataupun menyimpulkan. Yang berikutnya yaitu menciptakan atau create, di mana peserta didik mampu menghasilkan sesuatu yang baru dan original, seperti merancang, membangun, ataupun menemukan. Yang kedua yaitu ranah afektif, dibagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama yaitu menerima, di mana peserta didik menunjukkan kesadaran dan perhatian terhadap suatu hal, seperti menyadari, memperhatikan, maupun merasakan. Yang kedua, merespon, di mana peserta didik menunjukkan partisipasi aktif dalam kegiatan belajar, seperti menanggapi, berpartisipasi dalam hal membantu. Yang berikut yaitu menghargai, di mana peserta didik menunjukkan nilai dan penghargaan terhadap suatu hal, contohnya menghormati ataupun menerima. Yang berikut adalah mengorganisasi, di mana peserta didik mampu mengintegrasi nilai-nilai keyakinan dalam dirinya, seperti mengklarifikasi, menghubungkan, ataupun menyusun. Yang berikutnya yaitu karakterisasi, di mana peserta didik menunjukkan perilaku yang konsisten dengan nilai-nilai yang dianut, seperti dalam hal berperilaku maupun bertindak. Yang berikut adalah ranah psikomotorik, di mana dibagi menjadi beberapa tingkatan. Yang pertama yaitu peniruan, di mana peserta didik mampu meniru gerakan yang diperagakan, contohnya mengikuti ataupun mempraktikkan. Yang kedua, manipulasi, di mana peserta didik
mampu melakukan gerakan dengan kontrol dan koordinasi. Contohnya, mengoperasikan ataupun mengatur. Yang berikut, yang ketiga, artikulasi, di mana peserta didik mampu melakukan gerakan dengan presisi dan efisien. Contohnya, memperagakan ataupun membongkar. Yang berikut adalah kompleksitas, di mana peserta didik mampu melakukan gerakan yang kompleks dan berurutan. Contohnya, dalam hal merakit, membangun, atau mengoperasikan sesuatu. Yang berikut adaptasi, di mana peserta didik mampu menyesuaikan gerakan dengan situasi yang berbeda. Contohnya, menyesuaikan mengimprovisasi sesuatu. Yang berikut penciptaan, di mana peserta didik mampu menciptakan gerakan baru dan original. Contohnya, merancang ataupun mengembangkan dan menciptakan sesuatu. Selanjutnya kita akan membahas tentang hubungan taksonomi Bloom dengan pembelajaran di sekolah dasar. Taksonomi Bloom memiliki hubungan yang erat dengan pembelajaran di sekolah dasar, karena taksonomi Bloom ini dapat membantu guru dalam hal yang pertama, merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas dan terukur. Taksonomi Bloom membagi tujuan pembelajaran menjadi beberapa tingkatan, mulai dari yang rendah seperti dalam hal mengingat, hingga yang tinggi seperti dalam hal mengevaluasi dan mencipta. Dengan menggunakan taksonomi ini, guru dapat merumuskan tujuan pembelajaran yang spesifik, terukur, dan sesuai dengan tingkatan perkembangan siswa di sekolah dasar. Yang kedua yaitu memiliki kegiatan pembelajaran yang tepat. Setiap tingkatan dalam taksonomi memiliki kata kerja operasional yang menunjukkan jenis kegiatan pembelajaran yang sesuai. Contohnya, untuk tingkatan mengingat, guru dapat menggunakan kegiatan seperti menyebutkan, mendefinisikan, dan ataupun mengidentifikasi. Sedangkan untuk tingkat menganalisis, guru dapat menggunakan kegiatan seperti membandingkan, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan. Yang ketiga, menilai keberhasilan pembelajaran secara efektif, di mana taksonomi Bloom juga membantu guru dalam menilai keberhasilan pembelajaran siswa. Guru dapat menggunakan berbagai jenis soal dan tes yang sesuai dengan tingkatan tujuan pembelajaran yang sesuai yang ingin dicapai. Selanjutnya yaitu penerapan taksonomi Bloom di sekolah dasar. Berikut adalah beberapa contoh penerapan taksonomi Bloom di sekolah dasar. Yang pertama, matematika. Tingkat mengingat, di mana siswa dapat menyebutkan nama-nama bangun datar. Tingkat memahami, siswa dapat menjelaskan ciri-ciri bangun datar. Tingkat menganalisis, siswa dapat mengklasifikasikan bangun datar berdasarkan sifat-sifatnya. Tingkat menerapkan, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bangun datar. Tingkat mengevaluasi, siswa dapat menilai kebenaran suatu pernyataan tentang bangun datar. Tingkat mencipta, siswa dapat membuat bangun datar baru dengan sifat-sifat tertentu. Pada bahasa Indonesia, tingkat mengingat, siswa dapat menyebutkan huruf vokal dan konsonan. Tingkat memahami, siswa dapat menjelaskan arti kata-kata dalam sebuah kalimat. Tingkat menganalisis, siswa dapat mengidentifikasi struktur kalimat. Tingkat menerapkan, siswa dapat menulis kalimat yang sesuai dengan aturan tata bahasa. Tingkat mengevaluasi, siswa dapat menilai kualitas suatu karya tulis. Tingkat mencipta, siswa dapat menulis cerita pendek dengan tema tertentu. Pada IPA, siswa dapat menyebutkan jenis-jenis sumber daya alam. Dalam memahami, siswa dapat menjelaskan tentang sumber daya alam. Pada tahap menerapkan, siswa dapat mengidentifikasi polusi udara dari aktivitas manusia. Pada tahap menganalisis, siswa dapat membuat komputer untuk dampak pencemaran lingkungan. Pada tahap evaluasi, siswa dapat mengevaluasi dampak penggunaan dan terhadap lingkungan. Pada tahap mencipta, siswa dapat membuat model alat pencernih air sederhana. Kesimpulannya, taksonomi Bloom adalah kerangka konsep yang membagi tujuan pembelajaran ke dalam 3 ranah utama, yaitu kognitif, afektif, dan psikomotorik. Setiap ranah memiliki tingkatan yang memperinci kemampuan siswa, mulai dari mengingat, mencipta, menunjukkan kompleksitas bertahap, sehingga relevan karena membantu guru dalam merumuskan tujuan pembelajaran yang jelas, memilih kegiatan pembelajaran yang sesuai, dan menilai keberhasilan pembelajaran